selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi, belajar apa lagi? IPA. Belajar IPA. Oke, materi hari ini ada yang tahu kira-kira tentang apa? Hukum Newton. Hukum Newton. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Ada yang tahu hukum Newton itu ada berapa? Hukum Newton ada 3. Ada hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga, gitu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari hukum Newton 1, 2, dan 3. Bagaimana cara menghitung yang ada di hukum Newton. Kemudian kita juga mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan hukum Newton. Materinya sudah dibaca di rumah? Belum. Oke. Wawa sudah dibaca? Oke, hari ini yang masuk Wawa, Puput, Rangga, Fahri, dan Awang. Wah, Fahri akhirnya masuk. Kemarin tak masuk kemana Fahri? Renang. Hah, berenang. Oke, Fahri. Ya udah, nggak apa-apa. Ini materinya bagikan untuk kalian baca. Nah, yuk kita baca dulu sebentar materinya. Nanti yang nggak paham bisa kalian tanyakan, oke? Saya kasih waktu 5 menit ya untuk membaca. Yuk, dimulai. Ya, materinya tadi sudah selesai dibaca. Ya. Sudah. Hukum Newton ya. Sebelum kita ke hukum Newton, jangan lupa hukum Newton itu didasari oleh gaya. Lihat, di hukum Newton ada simbol F nggak? Gaya itu disimbolkan oleh F. Ada yang tahu gaya itu apa? Kayak Gaya. Gaya itu apa? Apakah kita yang action itu namanya gaya? ya. Ya. Kalau aku kayak kita di foto kita bergaya gitu ya, itu supaya apa? Supaya bergerak atau supaya apa? Bagus. Bagus itu berarti tujuannya untuk apa? Kenapa sih kok ada yang begini, ada yang begini, ada yang jungking ke depan? Kenapa? Supaya apa? Oh, aku mau ngambil foto ini yang kelihatan begini biar apa? Selain biar bagus, tujuannya apa? Tujuannya apa? Fotonya tak bikin gini. Oh, aku mau ngambil foto bunga yang ini ya. Dari jauh tuh kelihatannya bagus. Kelihatannya ini banget, kalau ini tak ambil nanti ini. Oh, aku mau bikin konten yang begini supaya FYP gitu kan. Berarti tujuannya FYP itu supaya apa? Nah, berarti tujuannya adalah untuk menarik perhatian toh sebetulnya. Iya. Ya, kita kan yang kalau dibilang kakean gaya gitu ya. Kebanyakan tingkah atau kebanyakan gaya tujuannya kan supaya menarik perhatian kan. Misal kalian di rumah disuruh makan, oh gak mau ini, terus kakean gaya supaya menarik perhatian ibunya supaya memperhatikan loh. Begitu pula di sini, kayak Fahri sengaja nggak masuk nih, aku berenang aja nggak mau sekolah. Biar apa? Biar menarik perhatiannya Bu Ika. Suara Fahri kemana kok nggak masuk? Berarti itu masuk gaya ya. Jadi gaya itu karena ada kata-kata narik, berarti sebetulnya gaya itu adalah tarikan. Selain ditarik, dia juga bisa diapakan? Nah, gaya itu sebetulnya adalah tarikan atau dorongan. Seperti itu. Inilah yang berlaku di hukum Newton. Yuk, kita mulai hukum Newton berapa? Berarti kalau satu ya, ada tarikan, ada dorongan. Berarti ada bendanya bagaimana? Di hukum Newton 1 adalah hukum tentang apa? Yang keras? Kelembapan atau kelembaman? Ayo, kelembaman. Kelembaman itu apa? Ayo. Coba dibaca hukum Newton 1.
Oke, berarti artinya gimana hukum Newton pertama? Setiap benda akan mempertahankan kondisinya, ya kan? Jika dia diam, dia akan tetap diam. Kecuali kita kalau kasih gaya atau kita kasih dorongan. Contohnya, papannya kenapa? Kalau didorong Nah, posisi papan kalau gini dia tetap diam nggak? Tapi tak goyang. Tak kasih dorongan kan? Tak kasih suatu tindakan, akhirnya dia bergerak. Nah, berarti itu adalah tentang di hukum Newton Pertama. 1. Benda akan mempertahankan kondisinya. Jika dia diam akan tetap diam. Dari ini bergerak ya, terus tak dorong. Akankah dia terus bergerak atau akan kembali diam? Kembali diam. Dia akan mempertahankan ke posisi diam. Wah, papannya sampai jempalitan, Red. Situ ya, hukum Newton 1 sudah paham? Sudah. Yuk, contohnya apa lagi hukum Newton 1? untuk mengatakan bahwa Ya. dari jumlah dari semua saya, jumlah kakak dari semua saya yang bekerja pada benda nilai 0, Ya. maka kecepatan benda tersebut Konstan. dirumuskan secara Matematis menjadi sigma F sama dengan 0. Berarti dia diam tak gerakkan, akhirnya diam lagi kan? Berarti jumlah gaya yang berlaku itu akan sama dengan 0. Karena apa? Di kelembaban tadi dia akan kembali ke keadaannya yang diam. Dia bergerak jika dikasih dorongan. Sampai sini hukum Newton ke-1 paham? Paham. Begitu pula mobil ya. Mobil kalau mesinnya tak hidupkan, gasnya tak injek, dia tak kasih dorongan kan? Bergerak nggak? Bergerak. Tapi nanti kalau mesinnya udah tak matikan, dia kembali lagi ke posisi diam. Gitu ya. Kita lanjutkan ke hukum Newton kedua. Ayo. Siapa yang mau baca? Hukum Newton kedua. hukum kedua menyatakan bahwa total gaya pada sebuah partikel sama dengan banyaknya perubahan momentum linier terhadap waktu. Berarti jumlah gaya, ya kan, sama dengan n kali a. Artinya gimana? Benda yang tak gerakkan, tak dorong tadi pasti punya apa ini M? Momentum. Masa Massa. Dia ada masanya. Ya, kalau yang biasa sehari-hari kita sebutkan itu berat. Tapi sebenarnya salah, berat itu adalah massa dikali gaya gravitasi. Jadi sebetulnya ini kalau ditimbang kilogram itu namanya bukan berat, tapi massa. Massa benda atau istilah kita biasanya yang sering kita dengar itu berat benda. Tapi kalau dibilang berat, dia pasti sudah dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Satuannya bukan kilo, tapi adalah Newton. Ya, jadi ini kalau kita timbang kilogram itu adalah punyanya massa. Spidol tak timbang hasilnya gram itu punyanya massa, bukan berat ya. Jadi massa itu kalau kita nimbang itu namanya massa, bukan berat ya. Nah, A ini apa? Kalau tadi tak dorong, ada kecepatannya enggak? Kalau benda ada kecepatan, yang kemarin berarti dia punya percepatan. Makanya dia dipengaruhi percepatan karena dia bergerak. Nah, kalau dia dipercepat, maka dia bergeraknya semakin cepat. Kalau tak perlambat, contohnya mobil kalau tak rem, dia akan melambat dan bisa lama-lama berhenti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, bisa dilanjutkan. Bisa. Yuk lanjut hukum Newton ke
3. Hukum Newton ketiga itu apa? Ya, hukum Newton ketiga tentang apa? F aksi sama dengan reaksi. Hukum Newton ketiga adalah hukum tentang F aksi sama dengan main F reaksi. Tuh. Contohnya ya, kalau kalian tak marahi, kira-kira apa yang terjadi? Puput, kenapa kemarin nggak masuk? Apakah kamu akan ketawa ke aku? Atau semakin Itu ya. Jadi kalau tak kasih aksi marah, kamu akan memberikan reaksi, tapi arahnya akan berlawan. Ya, contohnya walaupun ini tak dorong, papan ini sebetulnya memberikan reaksi perlawanan ke aku. Kalau tenagaku nggak ada, berarti nggak bisa dorong ini. Contohnya kalau temboknya tak dorong gitu loh. Sekuat apapun dorongannya, nggak bisa, tapi dia melawan gitu ya ke aku. Kalau nggak percaya, kalau kita lari nabrak tembok, cedurak, balik kan? Itu ada F reaksi. Itu ya, ini adalah tentang hukum-hukum Newton. Nah, kita nanti kembali lagi ke hukum Newton pertama. Sigma F sama dengan 0. Otomatis sigma itu artinya apa? Jumlah gaya. Gaya itu kan nggak hanya cuma satu toh. Iya, contoh ya, papan ini tak dorong. Kira-kira dorongnya lancar nggak ini? Lancar. Ada yang mau nyoba? Coba didorong. Siapa yang mau maju? Coba dorong. Boleh? Ya. Coba kamu dorong papannya, rasanya gimana? Ringan. Coba kalau kita dorong di lantai. Coba digeser, ayo bantu temennya geser. Kita coba dorong di lantai. Apa bedanya didorong di karpet sama didorong di lantai? Lebih enak yang mana nanti Fahri? Bandingkan. Kamu bilang ringan yang mana? Coba dorong. Enak yang mana Fahri? Di karpet. Lebih enak coba. Anda bedakan Anda. Antara di lantai sama di karpet. Di lantai. Enak di lantai, lebih ringan di lantai, lebih licin di sana. Di sini kamu goyang-goyang enggak? Nah, bedanya apa? Gaya gesekan lantai sama gaya gesekan karpet lebih besar ya. Ayo kembalikan lagi papannya. Gaya gesekannya lebih besar yang ada di karpet. Pernah nggak lari-lari di lantai yang basah sama lari-lari di karpet yang basah? Yang kepleset yang mana? Lantai. Karena di lantai ada gaya geseknya enggak? Ada penahannya enggak? Enggak ada. Kalau di karpet ini tak bimbingkan loh, dia ketahan. Bedakan tadi di lantai didorong dikit pasti akan dia lebih cepat meluncur. Nah, berarti tadi ya. Kalau ini tadi tak dorong ke kanan, berarti ini tadi ada yang ganjel aku toh. Berarti misal F1-nya adalah gaya dorong, tapi di sini dikurangi ada F gaya gesek karpet. Kalau tak jumlahkan, jumlahnya adalah 0. Itu oke? Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau materinya sudah bisa dipahami, sudah bisa, sekarang kita mau coba latihan soal. Yuk, tak bagikan ya soalnya satu-satu. Jangan lupa ditulis nama. Aku nggak bawa pulpen. Ya, tak kasih bolpennya nanti. Oke, kita contohkan ya yang di hukum Newton kedua, gitu ya. Hukum Newton kedua, ya. Ada benda, gitu ya, bermasa 2 kilogram, gitu kan. Kemudian bendanya digerakkan sehingga dia mengalami percepatan
mengalami percepatan sebesar 8 meter per sekon kuadrat. Berapakah gayanya? Yuk, bagaimana menghitungnya pakai hukum Newton kedua? Berarti yang diketahui apa aja? Masa dan percepatan. Diketahui massa sama percepatan. Massanya berapa? 2 kg. 2 kilogram. Percepatannya berapa? 8 meter per sekon. 8 meter per sekon kuadrat. Maka yang ditanya apanya? Gaya. Yang ditanya adalah gaya. Kemudian kalau kita jawab rumusnya gaya tadi apa? Masa dikali percepatan. F sama dengan massa dikali percepatan. Berarti gimana ini? 2 dikali 8. 2 dikali 8. Maka jawabannya adalah 16 apa? Satuannya gaya? Newton. Newton. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Kalau paham, nanti saya bagikan soal-soal kalian kerjakan. Kedua. Oke, kita contohkan ya yang dihukum Newton kedua, gitu ya. Hukum Newton kedua. Nah, ada benda, gitu ya, bermassa 2 kilogram, gitu kan? Kemudian bendanya digerakkan sehingga dia mengalami percepatan sebesar 8 meter per sekon kuadrat. Berapakah gayanya? Yuk, bagaimana menghitungnya pakai hukum Newton kedua? Berarti yang diketahui apa aja? Masa dan percepatan. Diketahui massa sama percepatan. Massanya berapa? 2 kg. 2 kilogram. Percepatannya berapa? 8 meter per sekon. 8 meter per sekon kuadrat. Maka yang ditanya apanya? Gaya. Yang ditanya adalah gaya. Kemudian kalau kita jawab rumusnya gaya tadi apa? Masa dikali percepatan. F sama dengan massa dikali percepatan. Berarti gimana ini? 2 dikali 2 8. dikali 8. Maka jawabannya adalah 16. 16 apa? Satuannya gaya? Newton. Newton. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Kalau paham, nanti saya bagikan soal-soal kalian kerjakan. Kedua. Selesai mengerjakan? Saya belum. Oke, nanti yang sudah selesai bilang ya. Kedua. Nah, sudah selesai? Sudah. Ya, siapa yang mau maju nomor 1? Fahri, oke, silahkan maju Fahri. Ya, ditulis. Nah, yuk, jawab ya nomor 1 ya Fahri. Saya SMP udah 10 tahun yang lalu. Itu berarti yang diketahui apa itu Fahri? Sebentar. Oh, sik bentar ya, wis. Oke, yang diketahui apa itu? Yang diketahui F sama dengan 80 Newton. F-nya itu apa? Gaya. M-nya apa? M massa Masanya berapa? 8 kg. Kilogram. Yang ditanyakan? Yang ditanyakan A berapa? A-nya itu apa? Percepatan. Percepatan. Oke, cara jawabnya berarti A sama dengan A sama dengan F gaya gaya per massa gaya dibagi Massa. massa. Maka 80 ini dibagi 8. Mana tanda bagimu? Nah, sip.
Dibagi berapa? dibagi 8. Dibagi 8. Sama dengan maka percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. kuadrat. Oke, sip. Terima kasih Fahri. Nomor 2 siapa yang mau jawab? Rangga. Oke, silakan Rangga. Nomor 3 siapa yang mau? Saya Langsung di sebelahnya Rangga ya, Wang. Kenapa, Baba? Oke, coba dibaca soal nomor 5. Oke, Wahyu memiliki massa 40 kg. Berarti yang diketahui apa? Masanya ya. Massa tadi apa? Oke, ditulis diketahui M sama dengan tulis 40 kilogram. Oke, kemudian baca lagi. Jika percepatan gravitasi. Oke. 10 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasi berarti sama nggak seperti A percepatan? Gimana? Yang lain? Ada percepatan gravitasi berarti sama nggak seperti A sebetulnya? Sama, cuma dia adalah punyanya gravitasi. Berarti boleh kamu tulis A atau percepatan gravitasi itu kita simbolkan G. Tulis G sama dengan lanjut lagi, dibaca lagi soalnya bahwa nah ini ya, tadi ya hitunglah berat Wahyu sama yang tadi dijelaskan di depan bahwa berat itu juga gaya gitu ya. Berarti berat itu simbolnya adalah W, ditanya W. Ditanya W, berarti W itu rumusnya bisa kita samakan seperti F. Massa dikali percepatan. W sama dengan massa dikali percepatan. Berarti M dikali percepatannya apa di sini? G. M dikali G. Maka sama dengan berapa itu? Sama dengan masanya berapa ini? Ya, ditulis angkanya. Diapakan? Tulis. Kali berapa? Berapa itu? Oke, berapakah 40 dikali 10? Gaya tadi nah sama dengan 400 apa? Newton atau disingkat N. Sampai sini bisa? Paham? Ya, oke. Kembali lagi ke tempat duduknya. Oke. Yang lain gimana? Bisa ya? Oke. Hari ini pelajarannya saya akhiri sampai di sini.
ini kita ketemu lagi di lusa ya. Kita ketemu lagi sama pelajaran IPA lagi. Ya. Hari ini ada yang tahu kita tadi belajar tentang apa? Hukum. Ada berapa hukum Newtonnya? 3. Ada 3. Hukum Newton pertama tentang kelembapan. Yang mana sigma F sama dengan benda diam akan tetap diam jika kita akan berubah jika kita kasih gaya. Hukum Newton kedua adalah tentang Sigma F sama dengan M titik A. M kali A, di mana benda yang bergerak pasti memiliki percepatan. Berarti benda yang bergerak otomatis dia pasti akan diberikan gaya atau dorongan. Seperti itu ya. Tadi soal-soalnya semuanya adalah aplikasinya dari hukum Newton berapa? Kedua. Ada gaya yang dipengaruhi oleh percepatan. Untuk soal-soal ini bisa semua ya, nggak ada kesulitan. Hafal rumusnya? Hafal. Berarti tadi rumusnya gaya sama rumusnya berat sama apa enggak? Rumusnya sama apa enggak? Kalau F sama dengan massa kali percepatan. Kalau berat berarti massa kali percepatannya berubah menjadi percepatan gravitasi. Sampai sini bisa ya dipahami ya? Bisa. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga di pertemuan berikutnya yang hadir, yang hari ini hadir tetap bisa hadir, dan teman-temannya yang tidak hadir besok mau hadir. Oke, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.